kembali channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we. Hai, gimana kabarnya? Harus baik dong ya. Dan masih semangat kan nulisnya, terutama para penulis pemula. Pokoknya jangan takut untuk jadi pemula, karena kalau kata orang tuh from zero to hero gitu kan. Ya, jadi kalian nikmatin aja proses kalian menulis sampai bisa menjadi penulis yang hebat di Wattpad sambil terus belajar jadi yang lebih baik kayak gitu kan. Dan yang pasti aku akan selalu ada di sini buat nemenin teman-teman semua yang mungkin masih membutuhkan tips-tips kepenulisan gitu kan, terutama buat nulis cerita di Wattpad. Ya walaupun ilmu aku belum tinggi sih dan masih harus banyak belajar juga. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas salah satu unsur penting yang bisa ngebikin cerita kita tuh dibaca sama banyak orang kayak gitu kan. Dan mungkin hal ini udah nggak asing lagi buat kalian, bukan mungkin lagi sih, emang harusnya udah nggak asing lagi. Jadi kalau kalian nggak tahu, parah kebangetan banget. Dan apa itu? Yaitu aku bakalan ngebahas tentang deskripsi cerita. Jadi deskripsi cerita itu kayak gini buat yang belum tahu. Nah, menurut aku ada 3 unsur penting yang bisa bikin cerita kita tuh ramai pembaca, yaitu tuh ada cover, judul cerita, dan deskripsi cerita. Terutama cover nih, istilahnya tuh kayak first impression cerita kita ke pembaca gitu kan. Jadi kenapa aku bilang supaya bikin cover yang menarik, itu tuh biar kita bisa bikin mata pembaca terkesan sampai akhirnya dia itu ngeklik cerita kita karena tertarik gitu kan. Nah, sedangkan deskripsi cerita adalah tulisan yang akan muncul pertama kali ketika kita mengeklik sebuah cerita. Jadi karena itulah kalian harus bikin deskripsi cerita yang benar-benar bisa menarik perhatian pembaca. Aku nggak munafik karena aku sendiri pun sebelum baca cerita pasti baca deskripsi ceritanya dulu kan. Jadi kalau kelihatan kurang menarik, aku pasti bakalan langsung skip. Tapi masih ada juga penulis yang nulis deskripsi ceritanya tuh apa adanya, bahkan nggak ada deskripsi ceritanya, cuma kosongan aja gitu kan. Padahal menurut aku deskripsi cerita ini memegang poin paling penting banget buat bisa menarik perhatian pembaca. Yang kalian bayangin aja deh, orang kalau beli novel nih, pasti mereka bakalan lihat apanya dulu, cover kan, judul, habis itu mereka baca blurb yang biasanya ada di belakang sampul bagian belakang kayak gitu kan. Nah, ketika mereka tertarik setelah membaca blurbnya, pasti mereka akan beli dong novelnya. Itu sama juga kayak di Wattpad. Terus deskripsi cerita ini ibaratin kayak sebuah cover tapi dalam bentuk tulisan. Jadi harus bener-bener dibikin semenarik mungkin. Terus pertanyaannya, gimana sih cara bikin deskripsi cerita yang menarik itu, yang kayak gimana gitu kan? Tenang, karena di video kali ini aku juga bakalan ngasih tips ke kalian, tentunya tips untuk bikin deskripsi cerita yang menarik itu kayak gimana. So, kalau kalian penasaran, kalian harus tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian harus subscribe dulu channel aku, karena subscribe kalian akan bantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Tips yang pertama adalah bahasa mudah dimengerti. Maksudnya adalah bahasa atau tulisan yang kita gunain untuk nulis deskripsi cerita itu harus bisa mudah dimengerti sama pembaca dan sesuai dengan aturan EYD ya teman-teman. Mungkin kalian ada bingung bahasa yang nggak mudah dimengerti itu yang kayak gimana. Nah, contohnya itu kayak gini. Jujur aku pernah nemuin deskripsi cerita yang ada tulisannya tuh kayak gini, kayak apa sih, nggak jelas gitu kan. Next, tips yang kedua adalah menggambarkan pokok cerita. Oke, di sini kalian bisa menulis deskripsi cerita dengan menggambarkan langsung genre pokok dari cerita kalian, biar pembaca tuh bisa langsung tahu, oh cerita kalian bakal menceritakan tentang ini. Terus bisa juga kalian menulis deskripsi cerita dengan mengambil sedikit adegan cuplikan di cerita kalian, entah itu tentang konflik atau apapun, dalam bentuk narasi ataupun dialog, terserah. Terus kalian bawain dengan suasana yang tegang supaya pembaca bisa langsung terbawa suasana dan tertarik buat baca kelanjutannya, itu juga bisa banget. Lanjut, tips yang ketiga adalah blurb cerita.
Nah, buat teman-teman yang punya atau udah pernah iseng bikin blurb, gak apa-apa, bisa banget kok kalian masukin blurb cerita kalian ke dalam deskripsi cerita. Cuma kalau blurb itu kan agak panjang ya, jadi harus dirangkum dulu biar nggak kepanjangan. Oh ya, buat yang belum tahu apa itu blurb, aku tadi udah bilang biasanya blurb itu terletak di sampul bagian belakang novel. Cuma kalau di Wattpad itu kita nyebutnya sebagai deskripsi cerita, karena kalau Wattpad itu bentuknya digital kan. Tips yang terakhir, yang keempat adalah bikin penasaran. Kenapa sih kita harus bikin deskripsi cerita yang bisa bikin orang penasaran? Ya supaya mereka tertarik buat baca lah, karena itu adalah fungsi dari deskripsi cerita. Fasilitas yang dikasih Wattpad ke kita supaya kita bisa mengerahkan seluruh pikiran kita untuk bisa memengaruhi pembaca biar mau baca cerita kita. Jadi deskripsi cerita harus dibikin semenarik mungkin dan penasaran supaya pembaca tergiur untuk membaca cerita kita kan. Banyak kok cara untuk ngasih kesan penasarannya. Misalnya nih, kalian kasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin pembaca itu berspekulasi sendiri, punya pemikiran sendiri kayak gitu kan. Terus atau mungkin kalian bisa juga nulis adegan yang tegang tapi digantungin, dan endingnya kalian kasih tulisan penasaran sama kelanjutannya, yuk langsung baca aja. Nah kayak gitu, pokoknya sekreatif kalian aja, aku yakin kalian pasti bisa kok. Itu dia teman-teman 4 tips menulis deskripsi cerita yang menarik, semoga bisa membantu ya. Oh ya, sebenarnya nggak salah juga kok kalau deskripsi cerita itu nggak kalian isi, jadi cerita kalian nggak ada deskripsinya gitu kan. Atau kayak misalnya cuma kalian isi langsung baca aja, nggak pinter bikin deskripsi kayak gitu, itu sebenarnya juga nggak salah. Tapi nih akan lebih baik lagi kalau cerita kalian tuh ada deskripsi ceritanya. Karena selain bikin tampilan cerita kita bagus dan nggak terkesan sepi, deskripsi cerita itu juga akan ngasih gambaran ke pembaca tentang cerita kita kita akan bercerita tentang hal apa kayak gitu kan. So segini aja video aku kali ini, semoga tips dari aku bisa membantu. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian harus subscribe dulu channel aku, karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.